Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Juleka. Di video pembelajaran tema 2, subtema 1, muatan IPS yang lalu, kita sudah belajar tentang macam-macam sumber daya alam. Nah, di video pembelajaran tema 2, subtema 2, muatan IPS kali ini, kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam banyak sekali digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ternyata selain dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, ada pula sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Supaya kita bisa memanfaatkan sumber daya alam dalam waktu yang lama, maka pemanfaatan dari sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak. Berikut contoh pemanfaatan sumber daya alam. 1. Pertanian padi. Di dalam kegiatan pertanian pasti dibutuhkan sumber daya alam. Berikut beberapa sumber daya alam yang diperlukan dalam kegiatan pertanian. Matahari. Matahari diperlukan untuk pertumbuhan tanaman padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Air. Air diperlukan untuk mengairi lahan pertanian. Udara. Udara diperlukan sebagai sumber karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis. Juga diperlukan sebagai oksigen untuk pernafasan makhluk hidup. Kotoran hewan. Kotoran hewan diperlukan sebagai pupuk tanaman. Kerbau. Daging kerbau diperlukan sebagai sumber bahan makanan, sedangkan tenaga kerbau diperlukan untuk membantu petani saat membajak sawah. 2. Pembuatan ikan asin. Berikut beberapa sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kegiatan pembuatan ikan asin. Panas matahari. Panas matahari diperlukan untuk mengeringkan ikan-ikan. Garam. Garam diperlukan untuk mengawetkan ikan asin. Kayu. Kayu diperlukan untuk bahan pembuat anyaman tempat pengeringan ikan. 3. Pembuatan pakaian. Berikut beberapa sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kegiatan pembuatan pakaian. Kapas. Kapas diperlukan untuk bahan baku pembuatan kain dan benang. Plastik. Plastik digunakan untuk bahan baku pembuatan kancing. Logam. Logam diperlukan untuk bahan baku pembuatan jarum jahit dan gunting. 4. Pembuatan patung. Berikut beberapa sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kegiatan pembuatan patung. Tanah, kayu, atau batu. Tanah, kayu, atau batu diperlukan untuk bahan baku pembuatan patung. Besi atau baja. Besi atau baja diperlukan untuk bahan baku untuk membuat pahatan. 5. Transportasi. Jenis transportasi ada 3, yaitu transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi air. Berikut beberapa sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kegiatan transportasi. Logam. Logam diperlukan untuk bahan pembuatan alat transportasi. Minyak. Minyak diperlukan untuk bahan utama pembuatan bahan bakar transportasi. Sejak zaman dulu, Indonesia terkenal dengan sumber daya alam rempah-rempahnya, di mana sumber daya alam ini bermanfaat untuk kesehatan tubuh.
Rempah-rempah Indonesia seperti temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Kunyit. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Manfaat kunyit antara lain sebagai bumbu dapur, sebagai obat tradisional, dan sebagai pewarna alami. Kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Semakin hari semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut, karena semakin banyak kunyit yang terjual berarti semakin banyak uang yang terkumpul. Contoh yang lain adalah manfaat batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Batu bara banyak digunakan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri besar. Berikut beberapa hasil pengolahan batu bara. 1. Menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. 2. Menghasilkan metanol, yaitu bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. 3. Bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. 4. Pembangkit listrik digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Nah anak-anak, demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga mudah kalian pahami dan mudah kalian mengerti ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.